Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Ica. Saat ini kakak akan membahas soal tryout 2 biologi kelas 11. Nah, oke. Oke, ini ya pembahasan tryout 2 biologi kelas 11. Pembahasan tryout 2 ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 51. Komponen sel bakteri Escherichia coli yang berperan dalam pembentukan energi. Nah, di sini ada organismenya yaitu bakteri E. coli. Nah, seperti yang kita ketahui, E. coli itu termasuk organisme prokaryotik. Nah, adapun ciri-ciri dari organisme prokaryotik yang pertama yaitu tidak memiliki membran inti sel, materi genetiknya di dalam sitosol, memiliki plasmid atau DNA yang berbentuk sirkuler. Nah, plasmid ini merupakan DNA yang terletak di luar kromosom. Jadi, istilahnya DNA ekstra kromosomal. Terus, tidak memiliki sistem endomembran, tidak memiliki organel respirasi dengan mesosom. Nah, ingat respirasi ini untuk pembentukan energi ya. Tujuan dari respirasi itu untuk membentuk energi. Itu. Nah, contoh organismenya Monera. Bakteri kan termasuk ke dalam Monera. Jadi untuk soal nomor 51, komponen sel yang berperan dalam pembentukan energi pada E. coli yaitu mesosom. Oke, lanjut soal 52. Perhatikan gambar sel hewan berikut ini. Nah, di sini gambar sel hewan, kemudian ada bagian-bagiannya nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari nomor 1 hingga nomor 10. Nah, untuk nomor 1, apakah nama bagian dari nomor 1? Nomor 1 ini adalah nukleus atau inti sel. Nomor 2 itu retikulum endoplasma halus. Nomor 3 itu badan Golgi. Terus nomor 4 itu adalah retikulum endoplasma kasar. Nomor 5 itu mitokondria, nomor 6 membran sel, nomor 7 itu sitoskeleton, nomor 8 itu ribosom, nomor 9 sentrosom, nomor 10 itu lisosom. Nah, sekarang kita harus tahu perbandingan atau perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, adapun perbedaannya silakan diperhatikan. Yang pertama, dari dinding selnya. Yang punya dinding sel itu hanya sel tumbuhan, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, lisosom. Lisosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan tidak punya. Sentrosom juga hanya dimiliki oleh sel hewan, tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Terus dari vakuola. Nah, baik sel tumbuhan maupun sel hewan itu sama-sama punya vakuola. Bedanya sel tumbuhan itu vakuolanya banyak dan besar, sel hewan itu vakuolanya sedikit dan kecil. Nah, jadi soal 52, organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan pada gambar di sini yaitu nomor 9 sama nomor 10. Tuh, jadi jawabannya adalah error. Oke, next soal nomor 53. Apa yang akan terjadi apabila larutan garam dengan konsentrasi 5% dan larutan garam dengan konsentrasi 25% diletakkan dalam wadah yang dipisahkan dengan membran semi permeabel. Nah, kita sudah pelajari tentang transport
aktif dan pasif ya. Nah, kalau di sini ada perpindahan dari perbedaan gradien konsentrasi, nah berarti ini adalah peristiwa transfer pasif. Nah, apa itu transfer pasif? Nah, transfer pasif karena dia mengikuti gradien konsentrasi ya, dan tidak menggunakan energi untuk melintasi membran yang semi permeabel ini. Nah, ingat sifat membran sel itu dia semi permeabel, artinya hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu. Nah, kemudian, contoh dari transfer pasif yaitu difusi dan osmosis. Nah, osmosis ya. Difusi ada dua jenis, difusi sederhana dengan difusi terfasilitasi. Nah, untuk beda difusi dengan osmosis sendiri, difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya, sedangkan osmosis yang berpindah adalah pelarutnya. Nah, apa itu difusi? Difusi itu perpindahan zat terlarut. Jadi ingat, yang berpindah adalah zat terlarut. Dari mana? Dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi itu. Kemudian ada namanya difusi terfasilitasi. Nah, berarti dia ada fasilitasnya, ada bantuannya. Bantuannya yaitu apa? Dengan bantuan protein integral. Terus, osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis itu adalah proses perpindahan zat terlarut ya. Dari mana? Kebalikan dari difusi. Kalau difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, kalau osmosis itu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi kita cari mana jawaban yang paling tepat dari pernyataan A, B, C, D, dan E. Nah, oke, kita cek yang A. Terjadi osmosis dengan perpindahan dari larutan 5% ke 25%. Nah, larutan 5% ini adalah larutan dengan konsentrasi rendah, larutan 25% adalah larutan dengan konsentrasi tinggi. Berarti jawaban A ini sudah betul ya. Jawabannya adalah yang alfa. Karena sudah jam, nggak usah dibaca yang lain ya. Oke, next soal nomor 54. Apabila sel eritrosit, nah sel eritrosit ini sel darah merah ya, dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka sel tersebut akan mengalami apa? Oke, kita harus bedakan dulu sel hewan yang dimasukkan ke 3 larutan berbeda. Nah, pertama-tama sel hewan atau sel darah eritrosit contohnya dimasukkan ke dalam larutan hipotonik. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah hemolisis. Nah, sel darahnya akan pecah. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ingat tadi peristiwa osmosis, perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, kalau larutannya hipotonik, artinya selnya hipertonik dong. Yang terjadi adalah air akan masuk sehingga sel hewan ini akan mengembang dan lama-lama dia akan pecah. Nah, kalau ditempatkan di larutan isotonik, selnya itu normal karena air yang masuk sama air yang keluar itu seimbang. Nah, kemudian ketika ditempatkan di larutan hipertonik, berarti selnya bersifat hipotonik. Ingat, dari rendah ke tinggi kalau osmosis. Nah, berarti sel itu akan mengalami peristiwa yang namanya krenasi, mengkerutnya sel. Nah, di sini soalnya eritrosit dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Artinya, peristiwanya yang akan terjadi adalah krenasi. Itu ya. Oke. Soal nomor 55. Pada peristiwa transkripsi. Nah, apa itu transkripsi? Transkripsi itu adalah pencetakan. Apa yang dicetak? Yang dicetak adalah mRNA dari DNA template. Jawabannya adalah yang bravo. Nah, adapun untuk prosesnya, sintesis protein itu terbagi menjadi 2, yaitu transkripsi dengan translasi. Pertama-tama, DNA template ini akan ditranskripsi menjadi mRNA. Lalu, mRNA ini akan ditranslasi menjadi asam-asam amino yang membentuk protein. Jadi, jawabannya adalah yang bravo. Oke, next soal 56. Perhatikan ciri karakteristik jaringan tumbuhan berikut. Nah, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaannya adalah ciri jaringan meristem. Jadi yang diminta di sini adalah jaringan meristem, ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Oke, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih aktif membelah ya.
Jadi cirinya yang pertama adalah selnya mudah dan aktif membelah. Kemudian selnya itu berukuran kecil. Yang ketiga, belum mengalami diferensiasi. Yang keempat, vakuolanya kecil. Yang kelima, protoplasmanya banyak. Yang keenam, dia memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Apa itu sifat totipotensi? Dari kata potensi berarti kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang utuh. Nah, jadi kita bisa cek di sini ciri-ciri dari jaringan meristem nomor apa saja. Oke, tadi selnya berukuran kecil ya, berarti yang satu salah. Selnya aktif membelah betul, sudah mengalami diferensiasi itu salah ya, karena meristem itu belum mengalami diferensiasi. Protoplasmanya sedikit, oke, kakak tekankan di sini ada salah ketik ya. Harusnya di sini protoplasmanya banyak ya. Harusnya di sini protoplasmanya banyak, oke. Jadi untuk yang nomor 4 di situ bukan sedikit, tapi protoplasmanya banyak. Nah, kemudian vakuolanya kecil, itu betul. Nah, berarti yang 6 salah ya. Berarti kalau misalkan ini diperbaiki nomor 4, mungkin ada salah ketik ya. Jawabannya harusnya yang ini, 2, 4, dengan 5. Oke, jelas ya untuk soal nomor 56. Oke, lanjut soal nomor 57. Pembentukan xilem dan flum sekunder. Oke, ada oleh meristem lateral. Meristem lateral itu nama lain dari si kambium. Nah, aktivitas dari kambium vaskular ini yang dimaksud dengan soal nomor 57. Nah, kambium vaskular itu berfungsi untuk membentuk jaringan pengangkut sekunder, di mana pertumbuhannya ada ke arah dalam dan ke arah luar. Ke arah dalam dia akan membentuk xilem sekunder atau bagian kayu, ke arah luar akan membentuk floem sekunder atau kulit kayu atau pembuluh tapis. Nah, kambium yang berada di antara xilem dan floem ini namanya kambium intravaskuler. Kambium intravaskuler ya. Jadi jawabannya adalah kambium intravaskuler. Oke guys, next soal selanjutnya ya. Sudah jelas nomor 57, jawabannya adalah berapa? Oke, nomor 58. Nah, untuk soal 58, ada istilahnya derivat atau modifikasi dari epidermis. Oh, 58 dengan 59 ini derivat atau modifikasi dari si epidermis. Nah, ada beberapa modifikasinya. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Modifikasi atau derivat dari epidermis yang pertama yaitu stomata. Stomata atau mulut daun. Nah, apa fungsinya mulut daun pada tumbuhan? Yaitu untuk pertukaran gas dan tempat terjadinya transpirasi. Kemudian yang kedua, duri atau spina. Duri atau spina ini gunanya untuk proteksi atau perlindungan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, filamen. Nah, filamen ini merupakan bagian derivat dari epidermis pada anggrek ya, gunanya untuk menyimpan air. Nah, ingat, anggrek itu tidak punya akses ke tanah dan dia bukan tanaman parasit, tapi hanya tanaman epifit. Jadi dia harus punya struktur yang mampu menyimpan air dalam waktu yang lama karena dia numpangnya pada pohon-pohon biasanya. Oke, yang keempat yaitu sel kipas atau buliform. Nah, di sini bukan menyimpang ya, di sini adalah menyimpan. Ya. Sel kipas atau buliform gunanya untuk menyimpan cadangan air khusus pada tanaman gramine. Ingat, gramine itu tanaman rumput-rumputan. Nama lain dari gramine yaitu poaceae. Selanjutnya, ada sel kersik. Nah, sel kersik pada batang tebu ya, mengandung silikat atau SiO3, gunanya untuk mencegah supaya fruktosa yang ada di dalam tebu itu tidak keluar apabila kena air ya. Karena kandungan dari si batang tebunya yang parenchymnya adalah ini banyakkan adalah fruktosa. Kemudian trikoma rambut. Nah, trikoma rambut ini bisa ditemukan di batang, misalkan batang tanaman yang herba ya. Kemudian daun buah atau buah. Nah, gunanya untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya adalah rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan unsur hara dan air. Oke, kita kembali ke soalnya nomor 58.
Rambut akar pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae dibentuk oleh apa? Nah, di sini kan ada, berarti dia dibentuk oleh epidermis. Sudah jelas ya, dibentuk oleh epidermis. Kemudian soal 59. Bagian dari tumbuhan berikut ini yang tergolong ke dalam derivat epidermis kecuali. Kecuali apa ya? Kira-kira sudah jelas ya? Kecuali yang alfa lentisal. Lentisal itu mulut batang dan dia bukan derivat dari si epidermis gitu. Oke, next ya. Soal nomor 60. Oke. Nah, gambar ini adalah gambar dari jaringan apa kira-kira yang ukurannya besar. Ini adalah gambar dari jaringan parenkim. Oke. Apakah ciri-ciri dari jaringan parenkim ini? Oke, yang pertama, selnya berukuran besar, susunannya tidak rapat, atau ruang antar selnya besar. Kemudian vakuolanya besar. Berarti di sini sudah jelas ya, kakak sudah sebutkan tadi, kalau ini adalah jaringan parenkim. Epidermis jaringan pelindung, parenkim itu jaringan dasar atau jaringan pengisi, kolenkim itu jaringan penyokong, sklerenkim itu jaringan penguat. Kalau pengangkut ada dua ya, yaitu silem sama flum. Oke, next. Oke, nomor 61. Nah, sini sudah disediakan ya. Jenis-jenis parenkim ada sebenarnya klorenkim, aerenkim. Jenis-jenis parenkim di sini. Oh iya, ini harus ini. Kolenkim gunanya untuk apa? Kolenkim gunanya untuk menyokong jaringan muda. Kemudian klorenkim. Klorenkim ini adalah parenkim asimilasi gunanya untuk fotosintesis. Kemudian aerenkim itu parenkim udara. Terus sklerenkim itu penguat jaringan dewasa. Nah, untuk aktinenkim hanya pengecoh ya. Nah, di sini berarti ditemukan pada mesofil. Nah, yang ditemukan pada mesofil yaitu kan untuk fotosintesis. Berarti apa? Yang ini, klorenkim. Terus soal nomor 22. Di sini jaringan yang hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan memiliki penebalan dinding sekunder. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi. Penebalannya dari lignin. Nah, di sini ada dua jenis jaringan penyokong atau penguat ya. Nah, yang pertama ada kolenkim. Kolenkim itu menyokong jaringan muda, sklerenkim penguat jaringan dewasa. Terus penebalan untuk kolenkim, dia penebalannya primer, tidak merata, hanya di sudut-sudut sel, dan penebalan pada dinding selnya itu oleh selulosa sama pektin ya. Oleh selulosa sama pektin. Nah, kalau sklerenkim penebalannya itu sekunder merata di seluruh bagian sel oleh lignin dengan pektin. Nah, kemudian jenis selnya sel hidup kalau kolenkim, sklerenkim itu sel mati. Contohnya kolenkim itu biasanya pada kecambah kacang hijau, jadi pada tanaman yang masih muda. Sedangkan sklerenkim itu pada misalkan batok kelapa. Kemudian sklerenkim jenisnya ada dua, sklerate sama serat. Sklerate ini terdapat pada kulit buah pir dan kulit kacang. Makanya kulit buah pir dan kulit kacang biasanya agak kasar ya, karena dia tersusun atas sel mati. Kemudian serat. Serat ini pada sabut kelapa. Sudah jelas ya? Karena di sini penebalan dindingnya sekunder dari lignin, berarti jawabannya adalah sklerenkim. Itu ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 63. Nah, di sini diminta silem tersusun atas komponen apa? Berarti kita harus tahu komponen penyusun dari silem sama flum apa saja. Nah, ini dia. Komponen penyusun dari silem sama flum. Nah, komponen penyusun dari silemnya itu trakea, trakeit dengan serabut sklerate.
Nah, sedangkan penyusun dari floem yaitu sel tapis, sel pengiring, dan parenkim floem. Berarti jawabannya di sini kan diminta penyusun dari silem. Yang alfa, parenkim dengan sklerenkim nggak mungkin ya. Kolenkim dengan sklerenkim bukan, tabung tapis dan pengiring bukan, sel trakeit dan sel pengiring itu bukan. Kalau sel trakeit iya, sel pengiring itu pada floem ya. Nah, yang benar adalah yang error. Sel trakeit sama trakea. Gitu. Oke. Next, nomor 64. Nomor 64 di sini diminta urutan pengangkutan air secara simplas dari lingkungan hingga diangkut oleh silem yang benar. Nah, simplas berarti dia melalui celah ya. Nah, dia melalui celah simplas. Nah, ini dia gambar dari struktur akar dari luar sampai ke dalam. Nah, apa itu pengangkutan secara simplas? Jadi ada dua jenis pengangkutan ya. Pengangkutan ekstravaskular yang dimaksud di sini, simplas dengan apoplas. Nah, apa itu simplas? Simplas itu alirannya jika air melalui protoplasma sel satu ke sel lainnya, sementara apoplas terjadi jika alirannya melalui celah antar dinding sel atau ruang antar sel. Kemudian urutannya, ini dia urutannya dari mana? Jelas dari luar ke dalam. Nah, dari mana? Dari luar, yaitu dari rambut akar, lalu ke epidermis, lalu ke mana? Epidermis, lalu ke korteks, lalu ke endodermis, kemudian ke perisikal, silinder pusat, dan silem. Jadi untuk soal nomor 64, jawabannya adalah yang mana yuk? Rambut akar, korteks yang alfa, rambut akar, korteks, endodermis, perisikal, silinder pusat, silem yang alfa ya. Jawabannya yang alfa. Oke. Kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Soal nomor 65. Nah, soal 65 di sini pembentukan cabang akar pada tanaman dikotil. Itu berasal dari mana? Nah, ini ya dia ya. Pembentukan cabang akar itu oleh yang perisikal. Perisikal ini lapisan terluar yang tersusun atas satu atau beberapa lapis sel. Nah, di mana sel-sel perisikal ini berhadapan dengan silem bersifat meristematik atau aktif membelah dan mampu membentuk cabang akar. Akar cabang yang terbentuk akan tumbuh ke arah luar. Perisikal berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pembentukan akar ke samping. Oleh karena itu, perisikal juga disebut perikambium. Silem dan floem dalam silinder pusat yang letaknya teratur bergantian menurut arah jari-jari atau radial. Gitu ya. Oke, next nomor 66. Nah, nomor 66 ini penampang melintang dari batang apa ya kira-kira? Ini sudah jelas ya, ada tulisannya. Nah, ini contoh soal dari UTBK 2021 ya. Nah, batang monokotil. Nah, dilihat dari letak berkas pembuluhnya dia tidak teratur. Nah, apakah bagian-bagian dari A, B, C, A, B, dan C? Oke. Yang A itu korteks, kemudian yang B itu jaringan pengangkut, dan yang C itu adalah epidermis. Jadi, ABC-nya adalah korteks, jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh, epidermis. Jawabannya adalah yang mana? Yang alfa ya. Yang Charlie. Korteks, jaringan pembuluh, sama epidermis. Oke. Next, soal nomor 67. Wow, ini apa sih? Nah, nomor 67, perhatikan anatomi dari daun. Yang diminta adalah fungsi dari X sama Y. Kira-kira apa ini yang X? Yang X ini adalah kutikula, penebalan dinding sel dari lilin, penebalan dari lilin. Kemudian yang Y ini adalah jaringan pengangkut. Nah, apakah fungsi dari X dan Y? Fungsi dari X, kutikula,
itu berfungsi untuk mengurangi penguapan dan jaringan pengangkut ini gunanya untuk apa? Untuk mengangkut ya. Nah, jaringan pengangkut yang Y di sini adalah dia lebih kecil ya. Nah, biasanya yang lebih kecil itu adalah si flum. Flum itu fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi jawabannya yang mana? Coba yang A. X itu mengurangi penguapan, Y mengangkut hasil fotosintesis. Sudah ya, jawabannya adalah yang alfa. Jadi kebanyakan jawabannya apa ya? Oke, next soal nomor 68. Oke, berdasarkan ini, perhatikan gambar susunan melintang batang berikut. Nah, perhatikan. Di sini ada gambar di mana silem mengelilingi flum. Nah, ketika berkas pembuluh silem mengelilingi flum itu disebut dengan berkas pembuluh apa? Nah, ada yang namanya berkas pembuluh tipe konsentris ya. Konsentris ada dua jenis, amfifasal dengan amfikribal. Amfifasal silem mengelilingi flum, amfikribal flum mengelilingi silem. Nah, ini gambarnya yang konsentris amfifasal dengan amfikribal. Nah, jadi yang di kiri ini amfikribal, yang di kanan adalah amfifasal. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini silem mengelilingi flum. Kalau silem mengelilingi flum berarti tipenya adalah yang ini ya, yang amfifasal. Gitu. Oke, next saja ya, soal nomor 69. Nah, soal nomor 69 ini merupakan gambar dari bunga. Nah, di sini ada struktur-strukturnya, baru kita bisa jawab soalnya ya. Alat kelamin betina pada gambar di atas ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, alat kelamin betina pada tumbuhan yang mana? Yang putik ya. Sedangkan alat kelamin jantannya itu benang sarinya. Oke, kita tunjukkan bagian-bagian ini. Yang A itu adalah kelopak atau sepal. Yang B itu mahkota atau petal, yang C itu kepala sari atau anter, yang delta itu adalah indung biji atau ovari, kemudian yang error itu adalah kepala putik atau stigma, yang F itu tangkai putik atau stilus, kemudian yang G itu adalah bakal biji atau full. Cuma sampai G ya. Nah, yang manakah alat kelamin pada betina? Kakak sudah bilang tadi, alat kelamin betina yang bagian dari putik ya. Nah, bagian dari putik. Nah, yang manakah bagian-bagian dari putik? Ya, bagiannya adalah yang E sama yang F. Terus yang mana lagi bagiannya? Oke, yang betina ingat, lihat di sini bagian dari putik ada yang E, F sama yang G ya. E, F, dan G. Nah, sedangkan bagian dari yang jantan itu adalah yang C sama yang mana lagi, mana tangkai sarinya? Oh, nggak ditunjukin di gambar ya. Nah, yang ini kepala sari, kemudian yang kayak benang-benangnya ini adalah tangkai sari. Oke. Jelas ya, jawabannya untuk soal 69 adalah E, F, dengan G. Oke, soal terakhir untuk biologi tentang kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan memanfaatkan sifat totipotensi. Nah, tadi kakak sudah jelaskan apa itu totipotensi ya, di nomor sekian lah. Nah, pada teknik kultur jaringan, setelah pengambilan sel tumbuhan dilakukan, langkah yang selanjutnya adalah berarti setelah pengambilan sel tumbuhan, berarti setelah pengambilan eksplan. Nah, apa yang akan terjadi setelah pengambilan eksplan? Nah, di sini pengambilan eksplan, kemudian eksplan ditanam pada media berisi nutrisi, kemudian eksplannya tumbuh jadi kalus, kalusnya jadi plantlet, plantletnya nanti bisa ditanam kembali, pemindahannya ke media. Ini tahapannya. Yang pertama, pengambilan eksplan. Kemudian yang kedua adalah penanaman eksplan dalam media yang berisi nutrisi.
Kemudian yang harusnya ketiga ya, eksplan tumbuh menjadi kalus, kemudian kalus berkembang menjadi plantlet, lalu aklimatisasi pemindahan ke dalam media tanah. Jadi setelah pengambilan ini, pengambilan eksplan yang jelas, berarti tahapan selanjutnya adalah penumbuhan eksplan pada media berisi nutrisi sama hormon tumbuh. Oke, sekian untuk biologi ya. Pembahasan biologi, tryout biologi 2. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.